untuk menciptakan kesejahteraan rakyat? Atau rakyat untuk demokrasi? Apakah kita menganut ekonomi yang Pancasilais, yang sosialis, atau ekonomi yang kapitalistik? Apakah sistem politik kita sistem yang liberalistik atau sistem yang Pancasilais? Yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ada dualisme ini. Ini berbahaya. Maka diskusi ini menjadi penting bahwa peristiwa 27 Juli sebagai tonggak demokrasi Indonesia itu kita menuju demokrasi yang seperti apa? Atau kita menuju demokrasi untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi? Yang kita alami akhir-akhir ini adalah rakyat untuk demokrasi. Rakyat dibeli, rakyat dicatut, rakyat dibajak untuk kepentingan demokrasi. Untuk lahirnya orang-orang menjadi pemimpin-pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif. Sehingga lahirlah kembali tindak pidana korupsi yang luar biasa saat ini. Karena biaya politik yang sangat mahal. Bapak sekalian, sah-sah saja. Apabila seseorang itu menginginkan kekuasaan, boleh. Orang pingin kaya, boleh. Tapi cara untuk memperoleh kekuasaan itu harus benar. Jangan sampai kita memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang menyimpang. Apalagi dengan merekayasa konstitusi. Apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapapun juga yang tidak setuju dengan penguasa saat ini. Yang mengkritik yang berbeda, kriminalkan. Cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara. Kemarin terjadi kasusnya Tom Lembong dan Mas Hasto Kristianto, cari sampai ketemu, masukkan penjara. Sedangkan kasus-kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat. Betul? Kasus pesawat jet lewat. Kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat. Kasus Blok apa? Medan. Banyak banget kasus-kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah itu lewat. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan. Itu yang terjadi sekarang. Betul tidak ini? Ini kalau betul silakan betul, jangan kemudian dianggap fitnah nanti. Betul. Jadi boleh orang itu punya kekuasaan, boleh. Asalkan itu dicapai secara konstitusional dan secara demokrasi. Boleh orang itu kaya, boleh. Tapi jangan kaya karena korupsi. Bukan kaya karena nyolong duitnya rakyat. Jangan kaya karena mengeruk sumber-sumber daya alam dan membuat rakyat menderita dan alam lingkungan dirusak. Betul? Jangan dong. Itulah yang diingatkan oleh Bung Karno di pidato 17 Agustus 59. Rediscovery of our revolution. Diingetin ini Mas Boni. Sekarang kok terjadi ya? Dulu waktu reformasi, dulu waktu 27 Juli, kita bersama-sama rakyat menghantam itu KKN. Betul nggak? Sekarang luar biasa. Balik lagi nih, malah terang-terangan nih. Terang-terangan nih.
Nepotismenya terang-terangan. Betul nggak? Korupsi terang-terangan, kolusinya juga terang-terangan. Coba. Ini yang membuat kita harus merefleksikan diri. Dan kita ingin semua, ini cara kita bagaimana kita introspeksi diri, mawas diri. Terutama pada partai kita. Apakah ada yang salah ya dalam perilaku kita ketika memimpin partai kita ini? Apakah kita sudah semakin jauh dari rakyat? Apakah kita yang sudah dapat jabatan itu sudah di zona nyaman? Betul? Sehingga kata orang tua saya, hati-hati jebakan, jangan jadi mandor kawat. Tahu nggak mandor kawat? Apa? Kerja kendor makan kuat. Oh, tahu tuh. Wong Jawa mesti ngerti. Ojo sampai awakmu jadi mandor kawat. Kerjane kendor makane kuat. Kabeh dipangan. Betul nggak? Semen dipangan. Kan gitu ya? Kertas dipangan, tambang dipangan. Kabeh diemplok. Laut dipatok dipangan. Ya. Hati-hati. Betul nggak? Saudara sekalian, sekali lagi, ini mengingatkan kita semua. Bu Mega berkali-kali keluar dari zona nyaman. Rakyat itulah yang menjadi tujuan kita. Jangan kemudian PDI Perjuangan, sama aja PDI Perjuangan partai kapitalis, PDI Perjuangan partai borjuis. Oh no, PDI Perjuangan adalah partainya Wong Cili, partainya kaum Marhen, partainya Bung Karno. Ya. Jadi Bang Boni, rekan-rekan DPP, saudara sekalian, kami menyambut gembira. Tadi diingatkan oleh Bang Boni bahwa ini bukan sekedar seremonial, bukan. Bukan sekedar kita memperingati supaya kita tidak lupa. Tidak. Memang kita harusnya tidak pernah lupa. Hati-hati, kalau nggak dianu kita lupa, bangsa pelupa. Kayak orang tua kena apa itu yang gampang pelupa itu, Bang apa? Alzheimer, pikun itu apa? Ya udah. Pokoknya gampang pikun toh. Pikun termasuk lupa pada pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Lupa loh kita. Terutama kepada generasi mendatang, bukan kita itu mengenang peristiwa itu untuk kemudian kita akan mengulanginya lagi. Supaya kita mengingat, pernah loh kita mengalami zaman-zaman gelap itu. Supaya kita tidak lupa dan supaya kita tidak mengulang kembali kekelaman itu. Kan itu sebetulnya. Jangan ditutup-tutupin. Biarkan generasi mendatang itu juga tahu dan paham sejarah bangsanya. Ya. Ibu bapak sekalian, jadi penting sekali supaya kita tidak lupa. Supaya kita betul-betul bisa mawas diri. Bahwa partai PDI Perjuangan itu lahir dari rakyat kecil. Maka saya ingatkan kembali Bang Boni, tahun depan adakan acara itu dengan lebih leluasa, kita bisa duduk di bawah. Di ruangan ini boleh, di bawah juga boleh, di lantai bawah itu Mbak Ning boleh. Kalau perlu pakai tikar. Dengan demikian, bukan hanya acara ini, tapi perilaku kita juga harus mawas diri. Supaya kita tidak menipu dan mengkhianati rakyat. Kita tidak mengulang sejarah kelam yang kita lawan 29 tahun yang lalu. Jadi selamat menikmati dialog ini. Hadir para pelaku sejarah di sini. Ada Bang Kobu, ada Mbak Ning, ya. Mbak Ning ini pelaku dan saya tadi tanya ke Mbak Ning itu anaknya yang menyusui di penjara itu sekarang jadi apa? Jadi anggota dewan. Itulah buah
itulah buah dari perjuangan mamanya. Ya kan?